Dalam video kali ini saya akan cerita lagi sebuah cerita anjing yang inspiratif buat kalian semua. Kalau kalian penasaran seperti apa ceritanya, tonton terus videonya sampai akhir ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle. Dalam video kali ini saya sama Mocha nih, gilirannya Mocha. Kita akan cerita dalam konten anjing inspiratif, sebuah cerita yang menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi sebelum kita mulai, kalau kalian suka dengan channel kami, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta nyalain loncengnya kalau kalian nggak mau ketinggalan semua update terbaru dari video-video kami. Langsung aja kita mulai ya. Jadi cerita ini berasal dari negara Argentina, tepatnya di daerah kota Cordoba. Jadi ada seorang pria bernama Miguel Guzman. Miguel Guzman ini berniat untuk mengadopsi seekor anjing yang untuk dijadikan gift untuk anaknya, Damian. Akhirnya dia mengadopsi seekor Alsatian atau semacam German Shepherd, dan mereka memberikan nama anjing itu adalah Kapitan. Jadi Kapitan dan Miguel Guzman beserta keluarga hidup secara baik, secara normal, dipelihara dengan layak. Dan kejadian haru ini bermula ketika Kapitan berusia 4 tahun, tepatnya di tahun 2006. Saat itu, di tahun 2006 itu, berita menyedihkan datang, yaitu Miguel Guzman, sang owner, harus meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya serta Kapitan. Dan sesaat setelah Miguel Guzman meninggal, kesedihan dari keluarga Guzman bertambah ketika Kapitan harus hilang dari rumah, kabur dari rumah, dan gak ditemukan lagi. Keluarga berusaha untuk mencari kesana sini, mencari ke lingkungan sekitar mereka tinggal, mencari bertanya ke tetangga-tetangga, teman-teman terdekat. Tapi mereka tidak pernah menemukan Kapitan dimanapun. Mereka berpikir mungkin Kapitan, karena Miguel Guzman meninggal, Kapitan merasa sedih, merasa tidak nyaman dan kabur dari rumah untuk mencari rumah baru, mencari pemilik baru. Atau berita buruknya mungkin mereka berpikir kalau Kapitan mungkin diambil orang atau dibunuh orang. Mereka nggak pernah tahu. Tapi mereka sudah berusaha mencari dan nggak pernah ketemu di mana Kapitan berada. Akhirnya mereka mulai merelakan Kapitan pergi. Beberapa saat kemudian, mereka berencana untuk mengunjungi makam dari Miguel Guzman. Akhirnya mereka pergi ke pemakaman Miguel Guzman, dan betapa kagetnya mereka ketika mereka di sana bertemu dengan Kapitan. Kapitan langsung menyamperi mereka, mendatangi mereka, menggonggong, melolong, menunjukkan ekspresi sedih. Mereka pun kaget dengan keberadaan Kapitan yang ada di situ. Tapi yang lebih bikin mereka kaget, Kapitan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tidak kekurangan sedikit pun. Ternyata mereka baru tahu kalau Kapitan itu ternyata di situ diberi makan oleh warga sekitar. Karena warga sekitar melihat ini anjing setiap hari berada di pemakaman, tidak tahu pemiliknya siapa, akhirnya mereka memberi makan Kapitan supaya Kapitan bisa tetap sehat, tetap hidup dengan normal. Dan yang lebih mengagetkan lagi, keluarga Guzman itu berpikir gimana sih caranya si Kapitan ini berada di pemakaman. Padahal sebelum Kapitan hilang, tidak pernah sekalipun Kapitan diajak ke pemakaman tersebut. Jadi Kapitan tidak tahu ke arah pemakaman tersebut seperti apa. Dan jarak dari rumah mereka ke pemakaman tersebut sangat-sangat jauh. Jadi agak
mustahil kalau kapiten bisa pergi sendiri ke arah pemakaman tersebut dan menemukan jalan tersebut. Tapi kenyataannya seperti itu. Ini yang masih menjadi misteri. Akhirnya setelah kapiten bertemu dengan keluarga Gusman berusaha untuk mengajak kapiten pulang ke rumah. Tapi kapiten tidak pernah mau. Kapiten lebih memilih untuk berada di samping makam dari Miguel Gusman. Akhirnya keluarga Gusman pulang dan minggu depannya mereka pergi ke pemakaman tersebut lagi untuk mengajak kapiten pulang sekaligus mungkin berdoa di makam Miguel Gusman. Kali ini kapiten mau pulang, tapi ternyata hanya sebentar kapiten mau pulang. Sesaat menjelang matahari tenggelam, sore hari, kapiten sudah tidak ada di rumah lagi. Ternyata kapiten sudah pergi kabur menuju pemakaman lagi. Dan hal ini dibenarkan oleh direktur pemakaman yang mengatakan bahwa memang awal ketika direktur melihat ada seekor anjing berkeliling-liling di sekitar pemakaman tanpa tahu apa yang dia cari, kebingungan, sampai akhirnya dia menemukan sebuah makam dan terlihat tenang, dan akhirnya dia tidur di samping makam tersebut. Ternyata samping makam tersebut adalah makamnya Miguel Gusman. Jadi kapiten setiap hari akan berkeliling-keliling di sepanjang pemakaman dari pagi sampai sore. Ketika hari mulai gelap, sekitar pukul 6 tepat, kapiten akan kembali ke makam Miguel Gusman dan tidur di sampingnya. Banyak yang bilang bahwa kapiten ini tidak mau membiarkan Miguel Gusman sendirian ketika malam datang. Atau kapiten ingin sekali menemani Miguel Gusman dalam dinginnya malam, heningnya malam. Segitu setianya kapiten sama Miguel Gusman, padahal Miguel Gusman sudah tidak ada lagi raganya, tidak ada lagi bentuk fisiknya, tapi dia begitu mencintai, menyayangi, setia sama Miguel Gusman. Cerita ini terus berlanjut dari 2006 sampai 2017 kemarin. Setelah 11 tahun menunggui ownernya tidur di samping makam ownernya, akhirnya di tahun 2017 kemarin kapiten menghembuskan nafas terakhir di usia 15 tahun. Demikian ceritanya teman-teman. Bahkan sampai di akhir hayatnya, kapiten tetap setia sama Miguel Gusman, di ownernya dia. Tidak pernah meninggalkan sekalipun meninggalkan Miguel Gusman meskipun hanya tersisa makamnya. Ini jadi pembelajaran buat kita semua sebagai pemilik anjing, bahwa anjing itu begitu setianya sama kita, segitu terikatnya sama kita. Padahal baru 4 tahun bersama, apalagi yang sudah bertahun-tahun bersama. Jika anjing kita berikan kasih sayang, kita berikan perhatian, kita berikan cinta, mereka pun akan memberikan segala-galanya buat kita. Jadi buat teman-teman, pesan saya, kita sebagai pemilik anjing, buat kalian semua yang mempunyai anjing, kita harus tetap sayangi anjing kalian, anjing kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyakiti mereka, karena mereka tidak akan pernah menyakiti kita. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapetin update-update terbaru setiap postingan kami. Jangan lupa juga untuk like dan komen. Dan semoga kalian suka dengan ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.